Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan praktikum online menggunakan aplikasi di EduStore. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan sebelumnya, saya Retno Wulan dari ISKAI Community. Izinkan saya mewakili rekan-rekan saya dari ISKAI untuk membuka pelatihan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Nah, kebetulan saya informasikan bahwa selama 4 hari ke depan saya akan berperan sebagai instruktur, jadi selama 4 hari kita akan belajar bersama. Sebelum kita mulai untuk pelatihannya, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang mungkin saja akan sering Bapak Ibu tanyakan. Yang pertama yaitu terkait dengan media pelatihan. Untuk medianya, kami menggunakan 2 media, yaitu melalui kanal YouTube ISKAI Community dan Telegram. Untuk video pelatihan, kami share di kanal YouTube ISKAI Community setiap pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu bisa mengaksesnya, dan untuk linknya akan kami bagikan di grup Telegram 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Kemudian setelah Bapak Ibu menonton video pelatihannya, silakan bisa berdiskusi jika ada yang ditanyakan di grup Telegram ya, karena selama pelatihan ini berlangsung grup Telegram akan dibuka untuk bisa Bapak Ibu berdiskusi. Kemudian yang kedua terkait dengan presensi. Bapak Ibu diwajibkan untuk bisa melakukan presensi. Setelah Bapak Ibu menonton video pelatihan, kami akan membagikan link presensi di grup Telegram juga. Nah, silakan untuk bisa melengkapi link presensi tersebut. Karena 4 hari, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk minimal melakukan presensi 3 dari total 4 hari presensi. Yang ketiga tentang rekap checklist presensi. Nah, Bapak Ibu jika sudah melakukan presensi, maka bisa mengecek apakah sudah dicek oleh admin atau belum, yaitu dengan mengeceknya di rekapan checklist presensi, yang linknya akan kami share juga di grup Telegram. Yang terakhir yaitu tentang kriteria kelulusan. Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus dalam pelatihan ini jika yang pertama, Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta yang bisa dilihat di lampiran undangan ya. Jadi di lampiran undangan ada daftar peserta. Nah, kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu melengkapi presensi minimal 3 dari total 4 hari presensi. Demikian itu tadi Bapak Ibu paparan singkat dari saya selaku pemateri. Semoga pelatihan bisa berjalan lancar dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Bapak Ibu maupun dari pihak ISKAI tidak ada kendala yang berarti. Selamat mengikuti pelatihan hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan praktikum online menggunakan aplikasi di EduStore. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Wulan, kita akan belajar bersama tentang sampel cara penggunaan aplikasi untuk praktikum yang ada di EduStore. Namun sebelum kita ke sana, kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang apa itu praktikum online, kemudian apa itu EduStore, dan EduStore itu isinya apa, yaitu tentang virtual lab atau VLab yang bisa kita gunakan untuk praktikum. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari praktikum. Praktikum itu adalah sebuah kegiatan yang menuntut peserta didik ya, baik siswa maupun mahasiswa, untuk melakukan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep atau prinsip yang dilakukan di dalam atau di luar lab. Nah, seperti kita tahu misalnya untuk di pembelajaran IPA ya, bahwa hakikat pembelajaran IPA itu kan belajar tidak hanya pada hasil ya, tapi juga produk, proses, dan aplikasi. Nah, dengan adanya praktikum ini akan mengasah kemampuan peserta didik untuk bisa berproses ya, atau berpikir secara ilmiah, itu kalau dari pembelajaran IPA. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran yang lain bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu.
Nah, praktikum itu kan melakukan pengamatan, percobaan, dan pengujian suatu konsep. Nah, padahal akhir-akhir ini kan kita belum bisa belajar secara normal ya, Bapak Ibu. Kita masih belajar secara sebagian sebagian daring, sebagian luring seperti itu. Sehingga untuk praktikum secara langsung itu masih belum memungkinkan. Jadi untuk praktikum secara online ini bisa digunakan sebagai opsi. Nah, sisi positif dari kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya teknologi itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Di sini saya hanya akan membahas 3 poin saja. Yang pertama, memudahkan dalam mengakses informasi. Ya, kalau dulu kita ingin belajar misalnya dari profesor atau dari guru yang ada di Finlandia atau dari Amerika atau dari Jepang, itu kita tidak bisa kalau tidak secara langsung, namun sekarang bisa dengan mudah ya, kita bisa menonton streaming kuliah online misalnya melalui YouTube atau melalui platform-platform yang lain. Jadi informasi dari seluruh dunia itu bisa kita akses dengan mudah dengan adanya internet. Berikutnya, teknologi itu memudahkan dalam kehidupan ya, membantu dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin berbelanja, bisa belanja secara online, tidak harus datang ke tempatnya, seperti itu ya. Ingin mengirim-kirim barang bisa dengan mudah, atau misalnya sesimpel ada Al-Quran online, misalnya ada juga untuk penunjuk arah kiblat dan sebagainya, itu sangat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, utamanya di sini akan kita bahas misalnya tentang belajar online ya dan tentang praktikum virtual. Jadi kemajuan teknologi ini bisa membantu kita dalam melakukan praktikum virtual. Selanjutnya, bisa membuka peluang baru nih, terutama untuk kita semua, dari semua kalangan ya, dari semua profesi itu bisa memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang baru. Misalnya Bapak Ibu yang rajin untuk membuat media ajar, membuat PowerPoint, sesimpel membuat PowerPoint itu bisa kita manfaatkan sebagai media ajar yang bisa kita upload misalnya di YouTube ya, bisa dijadikan konten dan tidak menutup kemungkinan bisa membuka peluang baru untuk adanya penghasilan tambahan. Seperti itu ya. Jadi selain bisa juga untuk menambah penghasilan tambahan, bisa juga untuk membantu Bapak Ibu dalam mengajar siswa di tahun-tahun berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah memiliki PPT atau PowerPoint dan dibuat video, atau memiliki video ajar, atau memiliki tutorial-tutorial dalam melakukan praktikum. Itu bisa diupload di kanal YouTube Bapak Ibu, sekali upload bisa dipakai berulang-ulang dan bisa menambah views, seperti itu ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian kembali lagi ya Bapak untuk peluang di sini kembali ke tujuan Bapak Ibu masing-masing ya. Berikutnya kita akan bahas tentang praktikum virtual. Apa itu praktikum virtual? Jadi praktikum virtual itu merupakan simulasi praktikum ya. Jadi simulasi praktikum yang dikemas dalam bentuk virtual dan berupa software atau aplikasi yang dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa harus menggunakan alat dan bahan yang nyata. Jadi di praktikum virtual ini siswa seolah-olah berada di dalam lab secara virtual ya, tidak lab yang sesungguhnya dengan alat bahan yang sesungguhnya yang bisa disimulasikan ya. Jadi inti dari praktikum virtual itu adalah praktikum yang tidak secara nyata menghadirkan siswa ya untuk praktik dengan alat dan bahan sesungguhnya, melainkan dengan alat bahan yang sudah disimulasikan ya atau sudah disediakan secara virtual ya atau ya tidak secara nyata seperti itu ya. Nah, media yang bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan praktikum secara virtual bisa juga melalui video sendiri ya. Jadi misalnya Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan, merekam sendiri, mengedit sendiri videonya, lalu menguploadnya di YouTube atau Learning Management System ya, misalnya di GCR, Google Classroom ya, atau di Microsoft Teams ya. Namun ini terkadang effort ya Bapak Ibu ya, karena kan misal Bapak Ibu harus mempersiapkan alat bahan sendiri, merekam dan mengedit, terkadang kemampuan kita tidak sama ya, sehingga itu mempengaruhi kualitas video yang dihasilkan. Namun
Tidak masalah ya Bapak Ibu untuk mencobanya, karena kan dengan mencoba kita bisa belajar lebih banyak seperti itu. Jika opsi 1 ini tidak memungkinkan, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan video orang lain yang sudah banyak ada di internet ya, mendownload atau men-share link video YouTube orang lain sebagai panduan praktikum ya. Ini bisa dengan kita men-share video kita maupun video orang lain tentang panduan praktikum, lalu siswa melakukan praktikum dengan bahan-bahan yang sederhana ya, seperti itu. Atau bisa juga kita yang melakukan praktikum ya, kita melakukan praktikum dari awal sampai akhir. Nah, siswa itu hanya membuat laporan dari praktikum yang sudah kita lakukan, seperti itu ya. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan virtual lab dan simulasi. Simulasi ini bisa diakses dengan website, namun yang pada pelajaran ini kita akan membahas virtual lab ya. Virtual lab adalah media online yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktikum atau simulasi secara online. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang EduStore. Apa itu EduStore ya? Jadi Bapak Ibu pasti tidak asing lagi ya, terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki ponsel smartphone Android, itu ada yang namanya Play Store, di mana Play Store itu adalah suatu aplikasi yang kalau kita buka itu isinya adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita download ya, baik secara gratis maupun berbayar, dan kemudian bisa kita manfaatkan di handphone kita. Nah, jika sudah selesai atau sudah tidak digunakan lagi juga bisa di uninstall, seperti itu. Itu adalah konsep dari Play Store. Nah, EduStore ini sama dengan Play Store ya Bapak Ibu ya, hanya saja EduStore ini adalah semacam Play Store yang isinya tentang edukasi. Jadi EduStore ini merupakan aplikasi layanan konten digital mobile medukasi.kemdikbud.go.id. Ini adalah aplikasi layanan konten digital milik BPMPK yang menyediakan media pembelajaran berupa bahan ajar mobile edukasi yang dapat diunduh dengan mudah dan dapat diakses di OS Android pada device handphone atau tablet ya. Jadi bisa diakses dengan menggunakan smartphone atau bisa juga menggunakan tablet, seperti itu ya. Itu adalah EduStore. Nah, EduStore itu salah satu isinya adalah virtual lab. Apakah isinya hanya virtual lab? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi isinya bisa juga bahan-bahan ajar yang sudah jadi yang bisa dimanfaatkan secara langsung, cerita seperti itu. Jadi tidak hanya mapel IPA saja, tapi untuk mapel-mapel yang lain juga ada di situ ya. Silakan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan fokus ke virtual lab ya. Virtual lab adalah serangkaian alat-alat lab yang berbentuk perangkat lunak atau software komputer berbasis multimedia interaktif yang dioperasikan dengan komputer dan dapat mensimulasikan kegiatan di lab seakan-akan pengguna berada pada lab yang sebenarnya, seperti itu ya. Jadi untuk alat-alat dan bahannya itu sudah disesuaikan. Nanti kalau bahan ini dicampur dengan bahan ini hasilnya seperti apa, itu sudah disesuaikan dengan teori. Nanti siswa tinggal mempraktekannya saja. Nah, kelebihan dari virtual lab ya. Meskipun masa pandemi ini, virtual lab ini sangat membantu ya Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan praktikum secara online. Namun tidak menutup kemungkinan jika kita sudah masuk ke pembelajaran tatap muka secara normal, kita tetap bisa menggunakan virtual lab sebagai opsi dalam melakukan praktikum. Kenapa? Karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aman ya. Karena virtual lab ini menggunakan alat dan bahan yang bukan yang sebenarnya alias animasi saja, maka dia aman. Karena memungkinkan untuk belajar secara aman dan nyaman karena alat bahan disimulasikan dalam komputer dengan virtual sehingga tidak terlalu berbahaya. Kalau di lab kan terkadang ada bahan-bahan yang beracun, berbahaya, bisa mencederai. Kalau menggunakan alat itu bisa terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya, bisa ada pecahan dari alat-alat yang mudah pecah, seperti itu ya. Dengan adanya VLab ini lebih aman dalam melakukan praktikum. Kemudian berikutnya bisa memotivasi siswa. Kenapa? Karena penyajian masalah dapat disajikan menggunakan virtual yang menarik. Nah, karena isinya tuh bisa dalam bentuk visual, video, kemudian simulasi yang berwarna-warni seperti itu sehingga menarik ya.
Nah, dengan menarik maka akan menimbulkan motivasi dan ketertarikan siswa. Selanjutnya, menarik ya, penyajian animasinya itu menarik ya, sehingga menggugah minat siswa. Berikutnya, menghemat waktu. Nah, ini adalah masalah kita semua ya Bapak Ibu sebagai pendidik, bahwa saat akan melakukan praktikum itu kita seringkali terkendala waktu ya, karena harus mempersiapkan alat, bahan, menata peralatan seperti itu ya. Dan kalau sudah selesai juga kita harus memastikan bahwa semua alat-alat tersebut sudah kembali pada tempatnya. Ya, meskipun kita bisa meminta bantuan siswa, tetapi tentu saja itu akan lebih menghemat waktu jika kita menggunakan VLab ya, karena kita tidak perlu mempersiapkan bahan-bahan tersebut seperti itu ya. Karena kan tidak semua sekolah itu memiliki laboran ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekolah yang dimana guru pengampu mapelnya sendiri yang harus mempersiapkan alat dan bahan sendiri untuk melakukan praktikum. Padahal kan terkadang jeda antara jam kita mengajar itu sangat sempit, sehingga sulit untuk bisa mempersiapkan alat dan bahan secara optimal. Jadi kita harus merencanakan waktu lebih ya untuk bisa mempersiapkannya seperti itu. Nah, dengan adanya VLab ini akan menghemat banyak waktu ya, karena kita tidak perlu persiapan. Kemudian praktis ya. VLab ini bisa digunakan secara instan dan minim persiapan ya. Selain itu juga bisa dipakai berulang-ulang ya. Beda dengan kalau kita praktikum di lab, itu kan bahan yang sudah digunakan itu sudah terkontaminasi ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dibuang, atau bahan-bahan tersebut yang sudah expired harus dibuang seperti itu karena sudah tidak relevan lagi. Nah, dengan adanya VLab ini, bahan-bahan dan alat bisa dipakai dengan mudah, dipakai ulang berkali-kali. Selanjutnya bisa menghemat ya. Hemat di sini bisa hemat waktu juga, hemat sumber daya, hemat biaya ya, karena kita tidak perlu membeli alat dan bahan seperti itu ya. Kita cukup menyediakan kuota internet. Siswa pun bisa cukup dengan menyediakan kuota internet saja. Baik, itu saja sekian untuk materi hari pertama, yaitu tentang pengenalan dari virtual lab, kemudian EduStore, kemudian media praktikum virtual, sisi positif dari kemajuan teknologi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingatkan untuk bisa melakukan presensi setiap harinya ya. Untuk link presensi akan kami share di Telegram di bagian pin message ya, yang ada di bagian bawah judul grup. Ya. Bapak Ibu silakan bisa melakukan presensi. Dan untuk perekaman presensi akan kami lakukan mulai nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hasil rekapannya bisa Bapak Ibu cek di rekap daftar checklist presensi yang linknya juga kami share di Telegram. Baik, sekian untuk materi hari pertama. Sampai bertemu lagi di pelatihan hari berikutnya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya untuk terus belajar dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.